Selamat malam, saya berkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam acara latihan kontemplasi Ignatian ini. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan mengenai Santo Ignatius Loyola. Ya, ini adalah pelindung kita semuanya, pelindung latihan doa ini. Ya, kita diajak untuk eh, menghormati Santo Ignatius Loyola yang pestanya akan kita rayakan nanti pada tanggal 31 Juli ya. Dan sebelumnya nanti ada novena ya dari tanggal 22 sampai tanggal 30 itu kita bisa mengadakan novena Santo Ignatius Loyola. Baik, malah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan untuk mengumpulkan kembali kami di dalam uh, ruang virtual ini untuk melanjutkan latihan kontemplasi kami. Pada malam hari ini kami akan mengontemplasikan Santo Ignatius Loyola, pelindung kami semuanya. Kami mohon rahmat-Mu agar kami bisa meneladani Santo Ignatius Loyola yang tekun di dalam berolah rohani, dalam doa, dalam kontemplasi, sehingga kami pun semakin dapat mencintai Yesus Kristus Putra. Semua doa ini kami ajukan kepadamu dengan pada Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, sekarang kita bersama melihat sejenak mengenai siapa itu Santo Ignatius Loyola. Inigo Lopez de Loyola atau yang kita akrab kenal sebagai Ignatius Loyola. Lahir di Azpeitia, wilayah Basque, Provinsi Guipúzcoa, Spanyol Utara pada tahun 1491. Ignatius adalah anak bungsu dari 13 bersaudara, berasal dari keluarga bangsawan Don Beltran de Onassis Loyola dan Maria Sanchez de Loyola. Ibunya meninggal ketika ia berumur 7 tahun dan ia kemudian dibesarkan oleh Maria de Garin, istri dari seorang pandai besi setempat. Ignatius menggunakan nama belakang de Loyola yang mengacu pada desa Loyola di Basque tempat ia dilahirkan. Pada antara usia 16-17 tahun, Ignatius dikirim untuk menjadi pelayan salah seorang kerabatnya, Juan Velasquez de Cuellar, yang merupakan bendahara kerajaan Castile. Sebagai seorang keluarga Velasquez, dia seringkali tampil di balai sidang dan memiliki kecintaan yang besar akan latihan-latihan militer, serta memendam suatu hasrat yang luar biasa akan ketenaran, terutama urusan perempuan. Dia sangat suka berjudi, suka bertengkar, dan terlibat dalam adu pedang. Beberapa tahun setelahnya, Ignatius menjadi seorang kesatria untuk melayani kerabat lainnya, Antonio Marique de Lara, Adipati Nejera, dan Raja Muda dari Navarre, yang memperkerjakannya dalam tugas militer dan misi diplomatik. Pada tanggal 20 Mei, dalam pertempuran Pamplona, ketika pasukan ekspedisi Prancis Navarra menyerbu benteng Pamplona, sebuah bola meriam mengenai Ignatius, melukai satu kakinya dan mematahkan kaki lainnya, membuat Ignatius terluka parah. Ignatius pun dibawa kembali ke kastil ayahnya di Loyola, dan demi memulihkan kakinya tersebut, ia menjalani sejumlah operasi bedah. Tulang-tulang yang patah gagal diposisikan ulang dengan benar, sehingga perlu untuk mematahkannya lagi agar untuk dia terulang. Semua dilakukan tanpa anestesi karena belum dikenal pada saat itu. Hingga pada akhirnya rangkaian operasi tersebut menyebabkan satu kakinya lebih pendek dari yang lainnya, dan Ignatius pun menjadi pincang sepanjang sisa hidupnya dan karir militernya berakhir. Selama masa panjang pemulihannya dari pembedahan, ia sangat bosan dan meminta beberapa bacaan untuk mengisi waktu pemulihannya. Namun bacaan tentang romansa dan kesatriaan yang ia inginkan tidak tersedia, dikarenakan semua rumah sakit pada zaman itu dikelola oleh tarekat religius, membuat hanya ada bacaan tentang kehidupan Yesus Kristus dan kehidupan orang-orang kudus. Tidak ada pilihan lain, Ignatius pun mulai membacanya, hingga akhirnya membuat Ignatius merasakan suatu panggilan akan kehidupan religius. Dan melalui banyak perenungan, Ignatius akhirnya memutuskan untuk mengikuti kesederhanaan para orang suci. Sebagai tindakan untuk penebusan dosanya, pada tahun 1522, Ignatius pergi ke biara Benediktin Montserrat, timur laut Spanyol.
Dan selama 3 hari berada di sana, ia berdoa dengan tekun dan memohon ampun atas semua dosanya, lalu membagikan seluruh hartanya kepada kaum miskin. Tahun 1523, Ignatius melakukan ziarah ke Yerusalem dengan tujuan untuk tinggal dan menetap di sana. Namun ia dikirim kembali ke Eropa oleh para frater Fransiskan dikarenakan situasi di sana terlalu berbahaya, karena saat itu Turki menjadi penguasa di tanah suci tersebut. Pada saat berusia 33 tahun, Ignatius memutuskan untuk memasuki seminari, dan ia harus kembali bersekolah untuk belajar bahasa Latin sebagai persiapannya masuk ke perguruan tinggi dan melanjutkan universitas di Akala. Ignatius sempat ditahan karena ia berkhotbah di jalan-jalan ketika ia belum ditabiskan sebagai imam. Setelah Ignatius pindah ke Paris dan meneruskan pelajarannya di Universitas Paris, disinilah ia bertemu dan tinggal bersama Franciscus Xaverius dan Peter Faber. Ignatius banyak memberikan pengajaran atau pengarahan kepada mereka, yang mana nantinya ini dikenal sebagai latihan rohani. Pada tahun 1539, bersama dengan Franciscus Xaverius dan Petrus Faber, Ignatius membentuk Serikat Yesus. Kemudian disetujui oleh Paus Paulus III pada tahun 1540. Dan Ignatiuslah yang terpilih sebagai Superior Jenderal pertama Tarekat Yesuit. Ignatius pun mengutus rekan-rekannya sebagai misionaris pergi ke berbagai tempat mewartakan Injil. Dan salah satu karya pelayanan Yesuit yang paling terkenal adalah dalam dunia pendidikan, di mana mereka banyak mendirikan sekolah yang dimaksudkan sebagai pendidikan para calon Yesuit yang baru. Ignatius memiliki sebuah prinsip utama dalam hidupnya yang kelak menjadi semboyan Yesuit, et maiorem Dei gloriam, yang berarti demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Pada musim panas 1556, kesehatan Ignatius memburuk. Walau begitu ia terus memimpin ordonya sampai wafatnya pada Juli 1556. Lalu dikuburkan dalam gereja Maria della Strada yang kemudian menjadi gereja Gesù Roma. Selama hidupnya, Ignatius Loyola telah mempraktikkan suatu bentuk doa yang kemudian diterbitkan dalam latihan spiritual. Ignatius Loyola dibeatifikasi oleh Paus Paulus V pada tahun 1609 dan dikanonisasi oleh Paus Gregorius ke-15 pada tahun 1622. Lalu pada tahun 1922, ia dinyatakan sebagai pelindung semua retret spiritual oleh Paus Pius ke-11. Dan Santo Ignatius dihormati juga sebagai santo pelindung para prajurit tentara. Pesta peringatan Santo Ignatius dirayakan oleh gereja pada tanggal 31 Juli, bertepatan pada hari wafatnya. Nah, para saudara kasih dalam Kristus, kita akan melanjutkan. Sekarang kita akan mendengarkan bacaan Injil yang kita gunakan untuk merenungkan Santo Ignatius Loyola, yaitu dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus menentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, pada murid-muridnya, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji sesawi itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga pada mereka. Hal kerajaan surga seumpama ragi yang diambil oleh seorang perempuan dan diadukkan dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus pada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya pada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Baik, malah kita lihat videonya sejenak. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih,
Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu, seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Nah, para kasih dalam Kristus, mengapa Yesus memberikan perumpamaan, mengajar dalam perumpamaan? Pertama-tama sebetulnya supaya para pendengar itu bisa mengetahui, karena perumpamaan yang dipakai oleh Yesus itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang sesuai dengan budaya ataupun mata pencarian mereka saat itu, ya, sebagai petani, sebagai nelayan, sehingga mereka mestinya tahu, ya. Tapi juga kadang-kadang dengan perumpamaan itu dijelaskan supaya bisa saja orang menjadi tidak tahu, ya. Oke. Nah, untuk mendalami lebih lanjut, jadi seperti biasa, doa kita bagi dalam beberapa bagian. Kita awali dengan doa persiapan, lalu ada 3 pendahuluan, 3 pokok renungan, lalu percakapan dengan Yesus. Nah, benar, yang pertama kita akan mengingat cerita yang harus kita kontemplasikan, yaitu perumpamaan tentang biji setawi dan tentang ragi, ya. Kecil, tapi pada akhirnya bisa berbuah banyak, bermanfaat bagi banyak orang. Nah, ragi itu sangat sedikit, tetapi juga bisa mewarnai seluruh adonan, begitu, ya. Nah, intinya sebetulnya kita juga diajak untuk jadi seperti biji sawi, seperti ragi, ya, bahwa kita pun juga meskipun kita lemah, tapi kita pun diutus untuk juga bisa menjadi ragi bagi masyarakat kita. Nah, pada yang kedua itu kita bayangkan tempat kita imajinasikan dalam mengenal kita, yaitu tempat di mana Yesus mengajar dengan perumpamaan tentang biji sawi dan ragi itu, ya. Bisa di tanah lapang, bisa di tepi pantai. Oke. Nah, lalu pendalaman yang ketiga itu rahmat yang kita mohon adalah supaya kita bisa mengikuti dan melaksanakan ajaran Yesus secara mendalam, sehingga kita pun mendapat jalan keselamatan untuk menuju surga, ya. Kita juga semakin mencintai Yesus, semakin bisa meneladani Dia. Nah, lalu ada 3 pokok renungan. Pokok yang pertama itu kita merenungkan bagaimana Yesus mengungkapkan perumpamaan tentang biji sawi, ya. Kerajaan surga itu semua biji sawi yang diambil taburkan orang di ladangnya, ya. Biji yang paling kecil, tetapi setelah tumbuh lalu bisa menjadi besar dan melebihi sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung juga bisa bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi meskipun kecil tapi bermanfaat bagi banyak orang, ya. Kita renungkan, kita ambil buahnya, ya. Kita juga harus bisa seperti itu, ya, menjadi ragi bagi masyarakat kita. Pokok yang kedua itu kita merenungkan bagaimana Yesus menjelaskan perumpamaan tentang kerajaan surga seumpama ragi, ya, yang diambil perempuan, diadukkan dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Artinya bahwa kita juga diundang untuk bisa menjadi ragi dalam masyarakat, ya. Kita refleksikan tentang kita ambil buah rohani. Lalu pokok yang ketiga itu Yesus mengenapi firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya, ya. Jadi seperti Santo Ignatius Loyola, dia yang orang yang lemah, berdosa, ya, tapi dia dibeli Tuhan, dipanggil Tuhan untuk bisa memuliakan Tuhan melalui karya-karyanya, ya, dalam tingkat Yesus dan karya-karya pelayanan semuanya. Kita juga diajak untuk bisa meneladani Santo Ignatius Loyola. Baik, lalu jangan lupa nanti percakapan dengan Yesus, ya. Kita mohon rahmat Yesus supaya kita bisa
seperti Yesus, bisa mencintai dia, kita bisa seperti Santo Ignatius Loyola ya, yang total penuh pengabdian kepada Tuhan. Baik, sekarang malah kita lakukan latihan kontemplasi ya. Kita masuk dalam keheningan dan kita mencoba hadir, rasakan kehadiran Tuhan. Kita mendengarkan suara-suara sekitar, ataupun juga merasakan perasaan-perasaan berada kita ya, ataupun juga nafas kita ya. Yang penting kita bisa semakin hening, masuk dalam keheningan, dan bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita saat ini juga. Yalah Tuhan Maha Kudus yang berfantasi sembah, lihatlah aku yang bersujud di hadapanmu untuk menyatakan baktiku kepadamu Allah yang Maha Agung. Kupersembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantaslah ya Tuhanku menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerahmu. Tapi aku datang padamu, menyerah berat seperti pada seorang ayah yang maha baik dan mengharapkan. Dan demi jasa-jasa Yesus Kristus penebusku, lewat Santa Peran Maria Bundaku, serta sekalian orang kudus pelindungku, aku mohon supaya Engkau menganugerahkan rahmat-Mu, agar aku dapat mencarimu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati, dan setia memberikan kepercayaan. Amin.
Marilah kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, bagaimana latihan kita pada malam hari ini? Semoga sungguh juga bisa semakin mengenal Yesus, mencintai Dia, makin bisa melakukan juga sampai kasus loyal yang seperti Rafi, seperti Bikir Salmi, ya, tumbuh berkembang dalam kasih Tuhan, tapi juga bisa berkarya untuk banyak orang. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan penjelasan mengenai peringatan pada bulan Juli ini, ya. Pada tanggal 2 Juli itu kita memperingati Santo Bernardinus Realino, ya, lahir 1 Desember 1530 di Carpi Murina, Italia, wafatnya 2 Juli 1611. Dia adalah seorang pewarta iman yang tangguh, pengkhotbah yang ulung, pembimbing rohani, bawa pengakuan yang disenangi umat, serta mujizat ibuan yang dilakukan. Ya, ini adalah seorang Yesuit. Oke, baik. Berikutnya tanggal 3 Juli kita memperingati Santo Thomas Rasul, ya. Oke, ini adalah rasul yang terkenal karena tidak percaya akan kebangkitan Yesus sebelum mencucukkan jari ke luka-luka Yesus, ya. Dia hidup abad pertama bersama dengan Yesus dari Galilea. Wafatnya 21 Desember tahun 72 di Milapore, India, ya, sebagai martir dan juga rasul abad pertama. Kemudian tanggal 9 Juli kita memperingati Pesta Santo Leo Ignatius Mangin, ya. Ini adalah juga seorang Jesuit, ya. Akhir 30 Juli 1857 di Vernier, Prancis, wafatnya 20 Juli 1900 di Zurich, ya, sebagai martir. Kemudian tanggal 11 Juli kita memperingati Santo Benedictus yang lahir tahun 480 di Nazia, Umbria, Italia, wafatnya 21 Maret 1527 di Monte Cassino, Italia. Ya. Santo Benedictus merupakan pendiri Ordo Benedictine, ya, OSB, di Monte Cassino. Dia menolong masyarakat pada masa itu dengan mengajari mereka membaca dan menulis, bercocok tanam, dan keterampilan di dalam berbagai jenis lapangan pekerjaan. Kemudian 15 Juli kita memperingati Santo Bonaventura, yang lahir tahun 1221 di Bagnoregio, Tuscany, Italia, wafatnya 15 Juli 1274 di Lyon, Prancis. Nah, beliau adalah seorang uskup, kardinal, pujangga gereja, serta dikenal sebagai doktor malaikat, ya. Karena selama hidupnya pernah pintar menunjukkan kehangatan dan kasih sayang pada sesama seperti api ilahi. Ya, ini seorang Fransiskan, ya. Kemudian 16 Juli kita memperingati Santa Maria dari Gunung Karmel. Lalu 22 Juli kita memperingati Santa Maria Magdalena, ya, pembawa mur dan berada dengan rasul, ya, karena dia diutus Yesus juga untuk mewartakan kebangkitan Yesus, ya. Mengikut Yesus yang ikut dalam pewartaan, jadi saksi mata peristiwa penyaliban, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Nah, tanggal 25 Juli itu kita memperingati Pesta Santo Yakobus Rasul. Hidup abad pertama, wafat tahun 44 di Yudea dengan dipenggal kepalanya. Salah satu dari 12 rasul, Yesus pemimpin jemaat di Yerusalem, uskup pertama Yerusalem, mendapatkan julukan Yakobus Ade ataupun Yakobus yang kudus. Lalu tanggal
26 Juli kita memperingati Santo Yoakim dan Santa Anna ya. Jadi orang tua dari Ibu Maria, kakek dan nenek Yesus sendiri. Ya, mereka sangat taat beragama, taat beribadat, ya, dan takut kepada Tuhan. Mendidik Maria menjadi pribadi yang sungguh tangguh. 29 Juli kita peringati Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Ini adalah tiga bersaudara, sahabat-sahabat Yesus. Ya. Lazarus itu dipanggilkan Yesus dari kematiannya. Marta itu memilih hidup yang aktif, sedangkan Maria itu lebih kontemplatif. Ya. Nah, dalam iman Katolik, si aktif dan kontemplatif merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan ataupun dipertentangkan. Ya, kita harus bisa menjadi Marta sekaligus Maria. Aktif tapi juga tidak melupakan doa. Nah, ini puncak peringatan kita 31 Juli ya, Pesta Santo Ignatius Loyola. Saya ingatkan bahwa mulai tanggal 22 Juli ya, Sabtu depan kita akan mulai novena Santo Ignatius Loyola 22 Juli sampai 30 Juli. Nah, kalau kita setiap hari melakukan novena lalu mendoakan doa wujud Bapa Suci pada bulan ini, nanti kita doakan. Kemudian mengikuti Ekaristi, ada bisa setiap hari tapi juga bisa pada tanggal 31 Juli itu. Lalu juga sekaligus bisa menerima sakramen tobat, ya, menerima sakramen Ekaristi, sakramen kudus, lalu mendoakan doa Bapa kami, aku percaya Bapa kami Salam Maria, kemuliaan. Lalu orang yang mendoakan ini akan nantinya mendapatkan indulgensi penuh, ya, indulgensi penuh pada orang yang mau didoakan supaya mendapatkan indulgensi. Itu Pesta Santo Ignatius Loyola. Jadi jangan lupa mulai 22 Juli sampai 30 Juli kita akan novena, nanti doanya kita share di grup ya. Lalu semoga bisa kita masing-masing juga merayakan Santo Ignatius Loyola ya di tempat kita masing-masing. Kalau bisa memang datanglah ke gereja Yesuit ya pada tanggal 31 Juli itu supaya bisa mendapatkan indulgensi penuh tadi. Baik, itu peringatan kita bulan Juli ini. Nah, sekarang kita akan mendoakan wujud Bapa Suci Paus Fransiskus bulan ini. Inilah nanti yang juga kita doakan di dalam novena sampai Loyola 22 sampai 30 Juli ya. Oke. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat-Mu, kasih-Mu, juga atas pemberian Santo Ignatius Loyola sebagai teladan hidup kami. Kiranya Engkau benar-benar mendengarkan doa-doa kami ini. Kami berdoa bersama dengan Paus Fransiskus untuk wujud kasuaan doa beliau. Pertama, untuk wujud gereja universal, kami berdoa semoga umat Katolik menempatkan perayaan Ekaristi sebagai jantung kehidupan yang mengubah hubungan antara sesama secara mendalam dan juga terbuka pada perjumpaan dengan Tuhan dan sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud gereja Indonesia kami berdoa semoga banyak orang muda Katolik terpanggil untuk terjun dalam dunia politik dan menjadi pejabat-pejabat pemerintahan agar mereka bisa turut serta membuat kebijakan demi pembangunan bangsa dan juga demi penyelesaian segala macam persoalan sosial yang ada sampai saat ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk khusus kami berdoa semoga semangat sinodal meneguhkan persaudaraan umat beriman. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami yang akan bersiapkan untuk pemilu tahun depan. Kiranya Engkau menganugerahkan bangsa kami kerukunan, kesatuan, sehingga tidak terpecah belah dengan perbedaan politik partai ataupun golongannya. Semoga kami tetap bisa bersatu, rukun, bersatu, padu, bekerja sama, bergotong royong. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing, berilah kami rahmat kesehatan, rahmat sukacita, kebahagiaan yang sejati, sehingga kami selalu bisa memuliakan Engkau melalui hidup dan pelayanan kami sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita ini sejenak kita sampaikan doa-doa pribadi kita. Ya Bapa yang baik, demikian doa-doa yang kami ucapkan kepadamu, kami percayakan semuanya kepadamu dengan mengatakan Kristus Tuhan kami.
Nah, sekarang kita mohon berkat Tuhan ya. Kita tutup dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur padamu atas kesempatan untuk bisa berlatih kontemplasi bersama untuk merenungkan Pesta Santo Ignatius Loyola. Lindungi kami semuanya. Semoga latihan kontemplasi kami ini sungguh bisa menguatkan kami, mendekatkan kami di dalam mengabdi Engkau selanjutnya. Berkatilah kami dalam usaha-usaha kami selanjutnya, sehingga kami bisa semakin berlatih kontemplasi dengan baik dan semakin bisa mendapatkan rahmat yang Kau akan berikan pada kami, yang kami butuhkan saat-saat ini. Kini kami akan mengakhiri latihan doa ini. Kami mohon berkat-Mu untuk kami dan juga seluruh keluarga. Berilah kami rahmat kesehatan, berilah sukacita, dan semoga kami bisa tetap setia kepada-Mu. Semua doa ini kami ucapkan kepada-Mu dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, nah para saudara kasih dalam Kristus, malah sekarang kita bersama mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan semoga kita semuanya berikan kita doakan wujud kita serta pelayan kita selanjutnya berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Selamat malam. Berkah dalam. The kingdom of God, what is it like? It's like a seed, it's like a seed. And that seed of the kingdom, what is it like? It is the smallest seed that exists. It is the smallest seed that exists. But it becomes a magnificent tree. But it becomes a magnificent tree. The kingdom is in the highest. The kingdom is in the smallest. The kingdom is o'er all the earth. The kingdom is inside of us. The kingdom of God, what is it like? It's like a pearl, it's like a pearl. And that pearl of the kingdom, what is it like? It's the most beautiful pearl that there is. It's the most beautiful pearl that there is. The kingdom is in the highest. The kingdom is in the smallest. The kingdom is o'er all the earth. The kingdom is inside of us.